Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 1 Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis di kelas 6 dengan materi indahnya ketetapan Allah menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya hebat. Hebat. Ibu guru, apa kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Amel, hadir. Andika, Amir, Anissa, Akila, Arya, Aurora, Ajandra, Rian, Hadir. Tama. Yang tidak hadir 2 orang, semoga Andika dan Bagas cepat sehat kembali ya, biar bisa belajar dengan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekarang cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan cek pakaiannya, meja, kursi, dan alat tulisnya silakan siapkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Untuk hari ini kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Sebagai penanaman rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri semuanya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Ya, kalau menurut istilahnya apa? Sedangkan menurut istilah qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah SWT. Contohnya? Jenis kelamin. Iya, jenis kelamin. Terima kasih kepada Ananda Chandra. Tepuk tangan untuk Ananda Chandra. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kemarin kita telah menghafal surat Al-Hadid ayat 22 ya, tentang iman kepada qada dan qadar. Ada yang mau membacakan surat Al-Hadid ayat 22? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Rian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Masya Allah, kepada Ananda Rian yang begitu luar biasa, bacaannya sangat bagus sekali ya. Ananda semuanya, terima kasih kepada Ananda Rian. Tepuk tangan kepada Ananda Rian. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang macam-macam takdir dan sikap kita terhadap iman kepada qada dan qadar. Apa sih tujuan pembelajarannya? Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan takdir mutlak dan takdir mu'alaq. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dampak keimanan kepada takdir terhadap pola pikir dan perilaku seorang muslim dalam menghadapi masalah hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang sikap atau solusi atas suatu permasalahan kehidupan dengan menunjukkan penerapan keimanan kepada qada dan qadar. Untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya, ketika akan melakukan ujian sekolah, apakah kalian perlu belajar atau tidak? Mengapa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Amel. Perlu karena belajar merupakan salah satu usaha kita agar dapat melaksanakan ujian dengan baik. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Bahwa sebelum ujian itu kita harus belajar terlebih dahulu ya. Karena belajar merupakan sebuah usaha. Nah, untuk yang kedua, selain dengan belajar agar kita dapat melakukan ujian dengan baik dan mendapatkan hal yang diinginkan, yaitu dengan cara apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Ya, silakan Anda dari ya. Berdoa. Iya, berdoa ya. Selain kita berusaha atau berikhtiar, kita juga harus berdoa. Simak video yang ada di depan. Silakan kalian catat poin-poin pentingnya. Anak yang pandai. Kedua, kekayaan. Seseorang itu akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, yaitu dengan cara dia mengupayakan dirinya di dalam bekerja. Dia bekerja keras untuk menggapai kekayaan dan kesuksesan tersebut. Maka dia akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kekayaan dan kesuksesan jika ia selalu berusaha dan bekerja keras. Yang ketiga adalah kesehatan. Kita bisa sehat karena mengupayakan, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, memakan makanan yang bergizi, dan selalu atau rajin berolahraga. Maka kita akan mendapatkan kesehatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan tidak akan dapat kita gapai, tidak akan dapat kita. Nah, tadi dari video kalian sudah menyimaknya
bahwa takdir itu ada dua, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom tadi contohnya apa? Jodoh. Ya, apa lagi? Kiamat. Ya, kalau takdir mu'allaq contohnya apa tadi? Iya, kesuksesan harus dengan giat atau bekerja keras. Kalau tadi yang pengen pinter juga harus apa? Belajar ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh permasalahan yang harus kalian pecahkan. Sangat ingin lulus ujian masuk sekolah SMP favoritnya. Ia sudah belajar dengan giat, tetapi pada akhirnya ia tidak lulus ujian tersebut. Ahmad merasa sangat kecewa dan kehilangan semangat. Sikap apa yang harus dilakukan Ahmad agar dapat menerima takdir tersebut? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Anda Naila. Sikap yang harus Ahmad lakukan adalah pertama, beriman kepada Allah dan Quran. Ahmad perlu menyadari bahwa hasil akhirnya adalah bagian dari takdir Allah, apa yang terbaik untuknya. Yang kedua, ikhtiar dan tawakal. Ahmad tetap berusaha mencari solusi. Ketiga, sabar menerima ketetapan dengan lapang dada. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari Ananda Naila. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Naila. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama Diki Chandra, Danu, Amel. Kelompok 2 Dena, Wilda. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Itu? Nih? Nih? 5. Ya, ada 5 kelompok. Kalian harus mengisi LKPD. Tiap kelompok LKPD-nya berbeda-beda permasalahannya. Silakan kalian isi dulu. Cari informasinya di materi PPT aplikasi Gamma yang Ibu bagikan nanti lewat Chromebook. Setelah kalian mendapatkan informasinya atau jawabannya, silakan tuangkan ke Canva. Siap? Paham? Ada yang belum paham? Tidak. Ya. Ini kelompok Bagaimana Bu? Nah, jadi silakan sekalian baca dulu soalnya permasalahannya. Nah, kalau tidak permasalahannya di sini, cari solusi yang terbaiknya. Silakan kalian cari informasinya di sini ya. Kan ada sikap takdir terhadap takdir Allah itu bagaimana. Nah, ini contohnya apa? Budi merasa kecewa dan marah karena kalah dalam perlombaan lah. Nah, solusi atau sikap yang seharusnya dilakukan itu bagaimana? Bisa lihat dari sini ya. Nah, kalau sudah nanti kenapa ya? Katakan ya. Lagi ditampakkan ya.
diskusi kalian di depan kelas. Oke. Nah, sebelum presentasi, biar kita semangat, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Setelahnya kalian mempresentasikan. Namun terlebih dahulu, Ibu akan pilih dulu melalui aplikasi Skype. Siapa yang dituju berarti yang ke depan ya. Ya, silakan kelompok 3. Naila, silakan ke depan. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok saya. Selanjutnya Dewi merasa kesal karena nilai matematikanya lebih rendah dibandingkan temannya. Padahal ia merasa sudah belajar keras. Permasalahannya, Dewi kesulitan menerima bahwa hasil belajar adalah bagian dari ketetapan Allah dan setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Solusi yang baik untuk Dewi adalah sabar, mampu mengendalikan diri dan menahan diri dari keputusannya, menerima segala cobaan dan ujian dengan lapang dada. Yang kedua, tawakal, menerima dengan ikhlas dan pasrah kepada Allah atas segala keputusannya setelah berusaha dan berdoa. Yang ketiga, syukur, mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan kebaikan yang telah diberikan. Sering, silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok. Budi merasa kecewa dan marah karena kalah dalam perlombaan lari di sekolah. Ia merasa usahanya sia-sia dan mulai menyalahkan keadaan permasalahannya. Budi belum memahami bahwa usahanya tetap berharga meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan hikmah. Solusi yang baik untuk Budi adalah bertawakal kepada Allah dengan cara menerima dengan ikhlas dan pasrah kepada Allah atas segala keputusannya. Kedua, ikhtiar dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan dengan kemampuan yang dimiliki Allah. Tiga, doa, memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Itu adalah penampilan dari kelompok 5 yang diwakili oleh Anandarian ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baik, tadi telah kalian melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian dari permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan kepada setiap kelompok, dan permasalahannya pun berbeda-beda. Dan Ibu tadi telah melihat ketika kalian berdiskusi, ada yang konsentrasi, ada yang fokus, ada yang diam saja juga ada. Nah, untuk anak-anakku sekalian yang belum aktif di dalam diskusi, Ibu mohon untuk diskusi selanjutnya kalian harus lebih aktif. Adapun tadi hasil jawaban-jawabannya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kalian sudah mampu memecahkan suatu permasalahan dengan mengaitkannya dengan materi sekarang, yaitu materi apa? Indahnya ketetapan Allah, yaitu macam-macam takdir gugur dan goib dan takdir mu'alaf. Dan sikap yang harus kalian munculkan ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan iman kepada qada dan. Nah, setelah kalian tadi memahami atau mempelajari materi tadi, siapa yang mau membacakan apa sih hikmah dari iman kepada qada dan qadar? Silakan. Ya, silakan Amel. Satu, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan Ya, silakan siapkan HP-nya di atas meja masing-masing. Ibu akan kirim linknya.
dibagikan lewat link di grup dan nilai-nilainya sudah masuk ke aplikasi Ibu dan nilai-nilainya alhamdulillah sangat-sangat luas. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Adapun kesimpulannya, yang pertama, takdir terbagi berapa? Dua. Ada takdir apa saja? Ya. Ya, bagus. Ada dua, takdir kubra dan takdir mu'alah. Yang kedua, sikap dan perbuatan yang harus kita miliki sebagai bentuk keyakinan terhadap takdir Allah adalah apa saja tadi? Ikhtiar. Apalagi? Berdoa. Apalagi? Tawakal. Apalagi? Apa? Syukur. Pertama, setelah memahami materi indahnya ketetapan Allah, apa yang telah kamu lakukan untuk menambah keimanan kepada hari akhir? Ada siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Anda lihat. Beribadah kepada Allah SWT. Ya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, bagus sekali. Kedua, apakah pembelajaran seperti ini memudahkanmu memahami materi? Iya. Yang ketiga, apakah perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Senang. Apalagi? Bahagia. Apalagi? Ya, ceria. Pembelajaran minggu yang akan datang, kalian akan mempelajari tentang bab peduli lingkungan. Silakan di rumah kalian boleh baca-baca terlebih dahulu buku materinya tentang peduli lingkungan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kalian istirahat, mari kita tutup dulu dengan doa kifaratul majlis dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Ananda Diki. Berdoa mulai. Bismillah.